Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, sebelum memasuki ke latihan soal, ada beberapa hal penting yang harus dipahami di dalam perusahaan dagang, yaitu sebagai berikut. Sistem pencatatan yang digunakan saat ini adalah sistem pencatatan double entry atau berpasangan, yaitu adanya aturan debit kredit beserta saldo normalnya. Contohnya, aset bertambah di debit dan berkurang di kredit, maka saldo normalnya berada di debit. FOB shipping point atau perangko gudang penjual, pihak yang menanggung beban pengiriman adalah pembeli, sementara FOB destination atau perangko gudang pembeli, pihak yang menanggung beban pengiriman adalah penjual. Pembeli akan mendapatkan diskon sebesar 2% apabila membayar dalam waktu 10 hari. Jika lebih dari 10 hari, maka tidak akan mendapatkan diskon, tetapi diberi batas waktu 30 hari atau akhir bulan di bulan terjadinya transaksi. Penjurnalan dengan metode periodik dicatat sesuai jenis transaksinya. Contohnya, pembelian, maka jurnalnya pembelian pada kas. Sementara penjurnalan metode perpetual dicatat sebagai persediaan barang dagang dan adanya harga pokok penjualan. Transaksi pembelian dicatat sebagai merchandise inventory pada akun payable. Jika ada pembayaran beban pengiriman, maka dicatat sebagai kas di kredit. Transaksi penjualan dicatat sebagai akun receivable pada sales. Jika ada pembayaran beban pengiriman, maka dicatat sebagai kas di kredit. Akun cost of goods sold pada merchandise inventory. Jika retur pembelian, maka kita catat sebagai account payable pada merchandise inventory. Jika retur penjualan, maka kita catat sebagai sales return and allowance pada account receivable. Jika pembayaran dilakukan kurang dari 10 hari, maka catat pula diskon yang diperoleh dengan nilai yang ada setelah dikurangi retur. Selanjutnya, kita memposting ke buku besar, yaitu mengelompokkan akun-akun di dalam jurnal umum berdasarkan jenis akunnya masing-masing. Nilai yang dicetak tebal ini diperoleh dari selisih nilai kolom debit dan kolom kredit yang nantinya nilai selisih ini dimasukkan ke dalam neraca saldo sebelum penyesuaian. Perlu diingat bahwasannya kolom debit berada di sebelah kiri, kolom kredit berada di sebelah kanan. Nilai ini diperoleh dari nilai selisih antara kolom debit dan kolom kredit di masing-masing akun. Nilai ini juga ditempatkan berdasarkan saldo normal akun di setiap akunnya. Dalam menyusun neraca saldo, maka harus memahami saldo normal akun dalam aturan debit kredit. Dalam menyusun jurnal penyesuaian, maka harus melihat neraca saldo terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan ada beberapa akun yang disesuaikan untuk dihitung berapa nilai penyesuaiannya, dan ada pula tanpa perlu perhitungan. Misalnya, diketahui data penyesuaian yang tersisa, maka hitung dulu berapa yang terpakai. Untuk penyusutan aktiva tetap dalam bentuk persentase, maka nominal yang dipakai adalah yang ada di neraca saldo. Fungsi utama neraca lajur adalah untuk membantu akuntan dalam menyusun laporan keuangan. Untuk pedoman pengisian neraca saldo disesuaikan, teman-teman bisa mengecek di video bagian pertama. Nilai selisih yang ada di neraca lajur nilainya harus sama di laporan laba rugi. Kemudian laba bersih dijumlahkan dengan modal awal dikurangi freight dan hasilnya dimasukkan ke laporan neraca. Dan nominal yang ada di dalam kurung bersifat mengurangi nominal di atasnya. Akun yang ditutup adalah akun nominal, yaitu pendapatan atau penjualan, beban, penarikan oleh pemilik atau freight, dan laba rugi. Akun nominal berhubungan dengan periode yang sedang berjalan saja dan tidak diakumulasikan untuk periode selanjutnya.